Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini terkait dengan polimorfisme, saya hanya ingin menjelaskan terkait atau memberikan latihan lagi terkait dengan polimorfisme, di mana video sebelumnya sudah dikasih contoh. Saya ingatkan kembali bahwa implementasi dari polimorfisme ini dapat dilakukan dengan model overload method dan operate method. Nah, kita perhatikan sekarang contoh ya, contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh yang akan kita coba buat berdasarkan bagan ini, bahwa kita punya 4 buah kelas, yaitu kelas bentuk, kelas lingkaran, kelas elips, kelas segitiga. Nah, di dalam kelas bentuk ini, dia punya metode gambar hapus, dan kelas turunan juga gambar hapus, semuanya gambar hapus semua. Nah, kalau dilihat dari gambar ini atau denah ini, maka implementasi yang diterapkan pada denah ini adalah operate method. Kenapa? Karena nama metodenya antara kelas induk atau superkelas sama dengan kelas turunannya atau subkelas. Di kelas induk ada gambar hapus, di kelas turunannya juga ada gambar hapus. Nah, sehingga ini berlaku sifat operate method. Kapan overload method itu berlaku atau terjadi? Apabila di dalam suatu kelas itu memiliki nama metode yang sama. Misalnya di dalam kelas bentuk itu ada gambar, kemudian ada metode lagi dengan nama gambar tapi dibedakan parameternya, maka itu berlaku sifat overload method. Oke. Kalau kita lihat berdasarkan gambar tadi, jika diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Java, kita lihat nih, di sini ada kelas bentuk dengan metode gambar dan hapus. Kita buat kelas bentuknya dengan metode gambar, di mana metode gambar itu hanya menampilkan kalimat superkelas menggambar. Jadi kalau dipanggil metode gambar, dia hanya menampilkan kalimat ini superkelas menggambar, dan metode hapus hanya menampilkan kalimat superkelas menghapus gambar. Nah, kemudian kalau dilihat gambar ini lagi, dia punya kelas bentuk ini memiliki turunan, yaitu lingkaran, elips, dan segitiga. Nah, di masing-masing kelas ini juga punya metode yang sama atau nama metode yang sama, nama metode yang sama maksud saya. Karena ini turunan, maka ada kalimat kata extend. Nah, public kelas lingkaran, extend bentuk. Artinya, kelas lingkaran ini adalah turunan dari kelas bentuk. Nah, kalau di kelas lingkaran ini metode gambar, itu akan menampilkan kalimat subkelas menggambar lingkaran, dan metode hapus akan menampilkan kalimat subkelas menghapus gambar lingkaran. Di kelas segitiga juga akan menampilkan kalimat subkelas menggambar segitiga, dan hapus menampilkan kalimat subkelas menghapus gambar segitiga. Dan karena ini turunan dari kelas bentuk, maka ada kata extend-nya juga. Di kelas elips juga akan menampilkan kalimat subkelas menggambar elips itu untuk metode gambar, dan di metode hapusnya akan menampilkan kalimat subkelas menghapus gambar elips. Nah, itu hanya tampilan yang akan ditampilkan pada masing-masing metode pada setiap kelas. Nah, jika kita buat kelas cetak gambar untuk mencetak tampilannya di layar nanti, misalnya kita buat kelasnya namanya cetak gambar yang merupakan juga turunan dari kelas bentuk. Ini kelas tambahan dari denah ini. Sebenarnya bisa saja kita buat di salah satu kelas ya, namun ini ditambahkan satu buah kelas turunan lagi ya. Oke. Nah, kalau kita ingin menjalankan file Java, maka kelas tempat kita menjalankan file Java itu harus memiliki metode main. Nah, karena metode mainnya itu ada di kelas cetak gambar, maka kita harus menjalankannya atau running dari program ini adalah harus di kelas cetak gambar nih, karena metode mainnya ada di kelas cetak gambar ini. Oke. Dan metode main ini adalah metode yang akan pertama kali dicari nanti oleh compiler. Sehingga kalau tidak ada metode main yang ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa metode main tidak ditemukan. Oke.
Sehingga dia akan membaca metode main. Di sini dipesan sebuah objek bernama obj bertipe kelas bentuk. Nah, kelas bentuk ini adalah kelas induk, ya, kelas induk. Kemudian objek yang akan dibentuk itu berupa objek yang nantinya berisi objek yang ada pada kelas lingkaran, elip, dan segitiga. Jadi di sini itu isinya itu ada berbentuk array, ya. Isinya nanti ini adalah berbentuk array, objek yang berbentuk array yang berisi 3 buah konstruktor yang berisi kelas bertipe lingkaran, elip, dan segitiga. Oke. Sehingga ukuran dari OBJ ini tentu adalah 3. Kenapa 3? Karena kalau array itu kan dipisahkan setiap elemennya itu adalah koma. Pertama itu adalah new lingkaran untuk nanti membuat objek yang bertipe kelas lingkaran, new elip untuk membuat objek nanti yang bertipe kelas elip, dan new segitiga bertipe objek yang bertipe kelas segitiga. Jadi di sini length-nya atau size dari OBJ ini adalah 3. Oke. Kemudian kita membentuk sebuah variabel cetak bertipe cetak gambar, ya. New cetak gambar. Jadi untuk membuat sebuah objek yang bertipe kelas itu, maka ini variabelnya, lalu ini adalah nama kelasnya, kemudian ada kata new, lalu nama konstruktor atau nama kelasnya. Dan di sini bisa kita isi dengan parameter di sini. Oke, kemudian dia akan menampilkan apa ini? Cetak gambar. Nah, setiap kita mengakses metode ataupun data yang ada di kelas cetak gambar ini, yang secara keseluruhan maksudnya di sini, ya, yang ada di dalam sini, maka kita menggunakan variabel objek cetak ini. Nah, misalnya kita akan memanggil metode gambar, cetak gambar. Perhatikan, apakah metode gambar ada di dalam sini? Ternyata metode gambar tidak ada. Lalu mana yang dipanggil? Karena metode kelas cetak gambar ini adalah turunan dari bentuk, kelas bentuk, maka karena tidak menemukan metode gambar yang berada di dalam cetak gambar, kelas cetak gambar ini, maka dia akan memanggil metode gambar yang ada di kelas induknya. Bisa saja di sini kita pakai super titik gambar, artinya memanggil kelas induknya. Oke, cetak hapus berarti dia akan memanggil metode metode hapus yang ada di kelas induk, ya, di kelas induk yang ini maksudnya. Nah, yang ini berarti dia akan menampilkan kalimat super kelas menggambar untuk cetak titik gambar, super kelas menghapus gambar itu untuk perintah cetak titik hapus ini. Yang ini, ya. Kemudian menampilkan garis atau mencetak baris, garis-garis ini, ya. Kemudian ini kan tidak dibaca oleh compiler, ini hanyalah sebuah pesan atau komentar. Ini juga tidak baris ini. Kemudian di sini cetak titik tampil OBJ. Nah, apakah ada metode tampil? Ada, berarti dia membaca metode tampil yang ini. Ya, jadi saya ulang, setiap kita mau memanggil metode yang ada, metode ataupun data yang ada di cetak gambar, itu kita menggunakan variabel cetak. Nah, variabel cetak ini bisa memanggil metode yang ada atau data yang ada di kelas cetak gambar itu, ataupun metode ataupun data yang ada di kelas bentuk, karena bentuk ini adalah kelas induknya. Oke, kita kembali ke sini, cetak titik tampil OBJ. Kenapa ada OBJ di sini? Ini adalah parameter dari kelas tampil, karena di sini metode tampil ini sendiri punya parameter, yaitu bernama OBJ, ya, OBJ. Nah, OBJ di sini bisa saja berbeda dengan OBJ di sini. OBJ yang di sini itu tergantung nama variabel yang di sini, ya, tergantung dari variabel yang di sini. Kalau OBJ di sini, kalau seandainya di sini kita pakai X, berarti di sini kita kasih nama X. Oke, cetak titik tampil OBJ, berarti dia akan memanggil variabel metode tampil yang ini. Oke, OBJ. Kemudian for integer i sama dengan 0, integer i lebih kecil dari OBJ titik length. Nah, OBJ titik length ini artinya
panjang atau size dari variabel objek OBJ ini. Yang mana maksudnya? Yang ini tadi, ya, yang ini. Oke, kemudian karena panjangnya di sini itu adalah 3, maka di sini berarti isinya adalah 3. Berarti ini isinya adalah 3. Oke, kemudian I plus ini adalah increment. Nah, kemudian objek I titik gambar. Nah, I-nya berarti mulai dari 0. Berarti I yang ke 0 titik gambar, I yang ke 0 atau objek yang OBJ yang ke 0 titik gambar. Nah, indeks yang ke 0 itu adalah lingkaran, yang ke 1 elips, segitiga itu adalah 2. Nah, artinya OBJ yang ke 0 titik gambar berarti dia akan memanggil metode gambar yang ada pada lingkaran. Berarti dia akan memanggil metode gambar yang ini. Metode hapus yang ini. Itu pada saat I-nya nilainya 0. Ya. Kemudian menampilkan garis ini. Selanjutnya I-nya berubah atau bertambah jadi 1. Dicek apakah 1 lebih kecil dari 3, iya. I-nya bertambah 1 lagi, kemudian I-nya menjadi 2, ya. I-nya menjadi 2, karena tadi kan 0 awalnya, tadi awalnya 0, kemudian bertambah 1, jadi 1, ya, jadi 1. Nah, dicek OBJ yang ke-1, itu adalah elips tentunya. Elips. Nah, sehingga pada saat OBJ yang ke-1, metode gambar yang dicetak itu adalah yang ada di elips. Metode hapus yang ke-1 itu maksudnya metode hapus yang ada di kelas elips. Sedangkan pada saat I-nya 2, OBJ 2, maka metode gambar yang dicetak itu adalah metode gambar yang ada di kelas segitiga, dan metode hapus pada saat I yang kedua itu adalah metode hapus yang ada pada kelas segitiga. Nah, sehingga pada saat nanti dijalankan, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau dibuat programnya kan ini kelas bentuknya seperti ini. Ya, kelas bentuknya seperti ini. Sama, kemudian kelas lingkarannya adalah seperti ini. Kelas segitiganya ini, kelas elipsnya seperti ini, dan kelas cetak gambarnya adalah seperti ini. Ya, jadi kalau dijalankan tanpa il, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Ya. Ya, selanjutnya ini hasilnya ya. Kemudian diminta ngerjain tugas lagi ya. Buatlah aplikasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan konsep inheritance, enkapsulasi, dan polimorfisme berdasarkan gambar 20 di bawah dengan memasukkan parameter bilangan A 10,5 dan bilangan B 0,5. Nah, inheritance berarti adalah pewarisan. Kenapa? Karena ini adalah kelas induk dan yang 5 ini adalah kelas turunannya. Kemudian enkapsulasi ini terkait dengan modifier, di sini menggunakan protected ya. Ini rata-rata protected semuanya. Berarti ini data variabel A, B, C ataupun metode-metode yang lainnya itu bisa diakses di kelas-kelas turunannya. Itu kalau enkapsulasi pembungkusan. Dan polimorfisme ini itu adalah untuk diimplementasikan menggunakan overload method atau operate method. Ini berlaku sifat operate method. Kenapa? Karena di kelas induk sama kelas turunannya memiliki metode yang sama, nama metode yang sama. Misalnya di sini set A, set B, di turunannya ada metode set A, set B. Di turunan juga set A, set B, dan seterusnya. Jadi ini berlaku sifat operate method. Operate method itu
itu terjadi apabila nama metode pada kelas induk itu sama dengan nama metode pada kelas turunannya. Ya. Oke, kalau kita coba ya, lihat sekilas, nanti kalian kerjakan tugasnya. Ini sudah saya kerjakan, operasi bilangan. Ya, misalnya hanya ini sebenarnya boleh tidak diisi, hanya untuk kasih teks aja bahwa ini nilai A pada kelas super, isi nilai A pada kelas super dan sebenarnya. Sebenarnya ini boleh kosongkan saja, yang penting terisi karena ini agar kita tidak cetak misalnya, ini boleh kosong, dikosongkan saja boleh, ya, ini kosong saja, kosongin saja. Oke, misalnya anggaplah ini aja. Ini hanya untuk kita membuat metode inisialisasi metode aja di operasi bilangan. Nah, isi-isinya itu nanti kita buat di operasi bilangan sesuai dengan namanya ini, misalnya penjumlahan. Nah, di penjumlahan misalnya sesuai dengan gambar itu. Nah, ini C ini kita isi dengan A tambah B. Nah, misalnya ini set A ini kan fungsinya untuk ngeset nilai A atau memberi nilai A. Kemudian di sini ada double A parameternya. Nah, kemudian di sini dis A sama dengan A. Berarti ini untuk ngeset nilai variabel A. Ini variabel globalnya itu adalah A, B, C. Sedangkan A yang ada di sini itu adalah sifatnya lokal untuk metode set A saja. Nah, sehingga di sini dis A sama dengan A itu maksudnya kita memberikan nilai A itu nanti nilai sesuai dengan A yang ada di sini atau parameternya di sini. Seandainya misalnya kita nanti panggilnya ini set A, kemudian di sini kita isi dengan 5. Nah, 5 ini kan akan mengisi A yang ini, maka A yang ini berisi angka 5 maksudnya. A yang ini berisi angka 5, itu untuk ngeset nilai A. Begitu juga dengan B, dengan C. Nah, C ini diperoleh dari set nilai yang kita berikan untuk A dan B berapa, kemudian nanti dia akan menjumlahkan. Kenapa menjumlahkan? Karena ini operasinya penjumlahan, berarti A tambah B. Nah, kemudian get A ini untuk mengambil nilai A yang sudah kita set. B itu untuk mengambil nilai B yang sudah kita set, dan C itu mengambil nilai C yang sudah kita set juga. Ini kan ngeset nilai C, di mana C ini diset dengan menjumlahkan antara A dan B. Kemudian tampilnya itu kita tampilkan dengan kalimat ini, hasil penjumlahan dan seterusnya, hasilnya adalah C. Sama juga dengan yang di sini. Ya, perkalian tinggal diubah operatornya, operannya, cetak bilangan, ya sama dengan yang tadi contoh polimoritme yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini metode cetak semua, nama metodenya sesuai dengan bagan. Kemudian di sini ada parameternya ini dan seterusnya. Kemudian ini untuk mencetak metode apa hasil dari metode itu. Nah, set A ini sesuai dengan nilai A yang kita masukkan di sini, B sesuai dengan di sini, ya. Kemudian menampilkan metode tampil, ya, metode tampil itu tergantung dari misalnya di operasi penjumlahan berarti dia menampilkan tampil yang ini. Kalau di operasi pembagian dia menampilkan metode tampil yang ini, seterusnya ya. Nah, kemudian di sini dicetak semua, lihat cetak semua ini. Kan ini metodenya cetak semua namanya. Kemudian ada parameternya variabel OB dengan tipe kelas operasi bilangan bertipe array, kemudian variabel A bertipe double, variabel B bertipe double. Nah, yang ini kita isi dengan OB. OB ini isinya yang ini, yaitu sebuah variabel objek yang isinya nanti objek antara operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi pembagian. Kemudian 10.5 itu adalah parameter untuk ngisi A, 0.5 untuk ngisi B. Sehingga ditampilkan, kalau dijalankan, hasilnya nanti seperti ini. Hasil penjumlahan 10
0,5 dan 0,5 adalah 11, hasil pengurangan 10,5 dan 0,5 ada 10 dan seterusnya. Nah, kalau ini kita ganti parameternya misalnya 15, di sini misalnya 5, kalau kita jalankan tentu akan berubah. Nah, hasil penjumlahan 10, 15 dan 5, 20, pengurangan 15, 5, 10 dan seterusnya. Ya, itu penjelasan, sedikit penjelasan dari tugas. Silahkan kalian lanjutkan, coba kerjakan. Mungkin kalian punya cara lain untuk mengerjakan tugasnya ini, silahkan ya. Mana yang kalian anggap lebih mudah ya dikerjakan. Yang penting implementasikan inheritance-nya, enkapsulasi dan polimorfismenya di dalam tugas ini. Oke, dulu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kalian semua. Terima kasih.